Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa yang harus kita cek ya teman-teman ya. Di sini ada contohnya kilometer ya, trip oli, trip fibel, kemudian ampere bensin, ya indikator ABS harus kita cek teman-teman. Kemudian kita lakukan software ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau perjalanan jauh harus dicek ini teman-teman, terutama ini namanya servis besar. Jadi kita harus melakukan cek ya kode kerusakan, RPM-nya, kemudian tegangan baterainya. Kemudian kita cek filter teman-teman ya. Kalau memang filternya itu kotor, itu kita bersihkan. Tapi kalau tipe basah itu biasanya sih disarankan untuk mengganti ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut, kalau tipenya tipe kering, contoh motor fiction ya atau Jupiter gitu ya, itu biasanya kita bersihkan. Tapi kita lihat juga kalau sudah kilometernya mencukupi, yaitu harus kita ganti teman-teman. Seperti ini kita semprot, kita bersihkan, kita pasang lagi ya, usahakan sampai rapat filternya ya. Kemudian ngencengin bautnya juga kalau bisa nyilang. Hati-hati ya, baut biasanya seperti ini kalau terlalu kencang dia itu biasanya selek ya teman-teman, miring dia selek, nanti bisa bautnya hilang, konsumen komplain seperti itu. Kemudian ini kita rem kita cek, kemudian CVT kita amplas seperti ini ya, kita amplas sepatu gandanya, karena biasanya untuk angkatan awal motor itu bergetar itu karena seperti ini. Nah, loncengnya kotor, debunya banyak di sini. Kemudian sepatu kopling atau peluru gandanya ini biasanya sudah halus ya, maka disarankan bagian ini di amplas dengan amplas yang kasar seperti itu teman-teman. Setelah kita bersihkan, setelah semprot, apalagi yang selanjutnya yang kita harus cek ketika kita servis besar itu fibel ya. Fibel itu biasanya di kilometer 24 sih aturannya, tapi kalau bisa 15.000 sampai 20.000 harus diganti, karena biasanya 20.000 itu sudah mulai retak-retak ya teman-teman ya. Kemudian dia akan tipis ya. Kemudian kita cek juga sil-sil yang ada di askrek ini. Kalau silnya bocor, itu biasanya fibelnya juga akan basah oli, jadi mengakibatkan si fibel itu licin ya teman-teman ya. Kalau licin bahaya, nanti tidak ada tenaga, jadi motor kita akan terpengaruh tenaganya. Kemudian kita cek bagian depan juga ya, kayak murmurnya itu kita cek bagian depan seperti itu. Nah, seperti ini filter yang ada di CVT juga kita semprot. Kemudian kita kencangkan murnya ya. Biasanya kalau motor sudah dipakai lama itu takutnya ada kendor. Nah, kita cek kencengannya. Kemudian depan juga kita kencengin ya. Usahakan sih sebenarnya menggunakan torsi ya, tapi karena ini sudah terbiasa dengan impact, biasanya sudah kenceng ya. Nah, kemudian setelah itu kita harus cek juga seperti ini, sok-soknya kita mainkan. Kemudian stangnya berat atau tidak itu harus kita cek, karena kalau stangnya berat nanti ya susah. Kemudian jam, kemudian ada lain-lainnya mungkin yang ngeblur di speedometernya, kita tes jalan. Kemudian kita cek tekanan angin. Kalau tekanan anginnya itu cukup ya kita tidak usah ngisi, tapi kalau dia kurang kita isi. Yang depan belakang juga kita cek, sekaligus cek ini ya, piringan cakram seperti harus kita cek juga teman-teman. Speed sensor itu kita tambah deh kalau kurang, kalau banyak kan ya kita kurangin. Kemudian kita cek kunci kontak ya. Tombol starter ini harus difungsikan karena motor sekarang itu tidak menggunakan engkol lagi teman-teman. Kemudian kita cek juga untuk lampu depan yang khususnya masih menggunakan bulb ya, bohlam atau balon, itu kita cek. Kalau memang dia sudah hitam seperti ini harus kita ganti. Ini ciri-ciri bohlamnya udah setengah mati. Nah, kita ganti baru kalau bisa original ya. Kalau nggak original itu biasanya lampunya itu nembaknya ketinggian ya. Kemudian kita cek roda belakang dan sekalian kita buka ya, karena pakai impact susah jadi kita pakai seperti ini, kita kendorkan saja.
kita akan melakukan pemeriksaan di bagian sepatu rem atau kampas rem. Nah, kampas rem kalau masih tebal itu bisa kita juga amplas seperti peluru ganda tadi. Nah, kita amplas di sini ketebalannya, kemudian kita cek sealnya juga teman-teman ya, seal yang ada di as ini ya. Ini harus kita cek. Per-pernya ini posisinya kita cek juga apakah mau patah atau tidak cara kerjanya. Kemudian kita kasih vaselin di tengah-tengah yang bergerak ini. Kita setel remnya juga, kalau memang kurang dalam kita setel. Kemudian kita lihat kondisi tromolnya sudah aus apa tidak. Ya, walaupun ganti kampas rem ganti baru, kalau tromolnya udah aus ya bakal nggak enak. Dan ini oli gearbox juga harus kita cek secara kualitas dan kuantitasnya. Ada nggak oli gearboxnya? Nah, cek rantai dan gear jika perlu diganti. Ini sepertinya seperti ini harusnya sudah ganti ya, karena udah lumayan kendor ya. Ini bahaya. Kemudian lampu-lampu sorot jauh deketnya itu harus kita cek, karena kita takut nanti pas ketemu jalan yang gelap. Nah, lampu belakang ini memudahkan pengendara lain untuk melihat motor kita. Ya, kemudian nih pengerjaan sepatu ganda itu bisa diampas dan kita ukur ketinggiannya. Kalau kurang puas, ya ketinggiannya berapa nih, ukur ketebalan kampas. Seperti ini caranya. Hasilnya biasanya sih rata-rata di 3 mili. 3 mili. Kalau dia lebih tipis berarti harus diganti. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi, ganti oli mesin ya. Secara kapasitas kita cek di stick oli, tapi enaknya diganti karena kita mau jalan jauh, jadi kita geber, itu performa motornya juga pun akan enak. Kemudian roller bagian CVT harus kita lihat kondisinya, dia peyang atau tidak. Kemudian nih cek rumahan V-belnya atau ini rumahannya ya, udah aus atau tidak. Kemudian ini untuk setel rantai. Nah, setel rantai ya kalau emang konsumennya belum ada duit ya setel saja, tapi kita harus menyarankan untuk penggantian karena ini dilihat gearnya sudah tajam ya teman-teman. Kemudian untuk motor yang karburator itu kita bersihkan, kita servis bagian karbunya. Ini ada main jet dan slow jet ya, saluran besar dan saluran kecilnya harus kita bersihkan. Bisa dibuka, dibersihkan, dikuas-kuas. Jarum pelampung juga kita cek, jarumnya tumpul atau tidak. Kemudian mangkok karbunya, kemudian kita bersihkan ya. Kemudian ini valve-nya atau pistonnya baret atau tidak. Ini akan mempengaruhi motor itu susah hidup ya. Dan ini kalau pistonnya baret juga. Nah, kemudian cek jarum indikator bensin bekerja atau tidak, contoh motor karburator. Kemudian untuk ini peeler komstirnya dicek juga. Ini kita akan mengecek busi teman-teman. Nah, untuk NMAX memang buka businya seperti ini ya. Untuk motor lain sih ada yang lebih mudah, ada yang lebih susah. Nah, kita cek kondisi pertama adalah lompatan bung api bisa secara fisik, jarak renggang. Kemudian nanti kita lihat hasil percikan bung apinya biru atau tidak. Kalau kerapatan busi juga motor akan susah hidup. Kemudian kalau kerenggangan juga susah hidup, seperti itu. Tenaganya akan berkurang. Nah, seperti ini kondisinya. Biasanya kalau putih ini terlalu irit nih ya teman-teman ya. Kalau yang bagus tuh merah bata. Kemudian cek air radiator, tutupnya ini kendor atau tidak. Nah, kita buka saja, kita cek air radiator, posisi penuh ya. Kalau bisa, kalau mau nambah posisi mesin dihidupkan nggak apa-apa. Dan kita lihat di reservoir, tapi karena tidak sempat membuka, jadi video ini hanya mengecek air radiator yang ada di radiator dan mengecek kencangan tutup. Takutnya pas kita jalan tutupnya lepas. Kemudian kita cek kanvas rem depan, kita bersihkan. Untuk master cakramnya kita bersihkan. Kemudian kalau kampas remnya memang sudah tipis, kita ganti. Sarankan ke konsumen untuk ganti teman-teman. Kalau masih tebal, cukup diamplas saja. Tapi kita lumasin ya.